pengen menunjukkan bahwa Infini ini merupakan Infini adalah perusahaan yang inovatif, dan kalau dari kutipan Steve Jobs tuh, it's not about the money, it's how we create history. Oke, sekarang kita lagi ada di Bundaran HI, bisa ngelihat langsung videotronnya seperti ini. Wah, nih kelihatan nih ya kan, maju mundurnya. Ya, wah, itu yang maju mundur itu ada di tengah, itu luasannya kurang lebih 8x16. I see. Itu wing side. Ya, nah itu yang wing side-nya itu juga ibaratnya dari semua sisi kelihatan kan jatuhnya. Ini kita lagi hujan-hujan nih jatuhnya. Aman kan tuh berarti ya? Aman. Karena kita punya sensor yang bisa membaca weather juga. Kapan dia harus maju mundur, kapan akan terjadi hujan. Kita bukan perusahaan yang terlalu komersial atau gimana-gimana. Buktinya, pada saat timnas kemarin juara, materi yang naik adalah congratulations buat timnas kita. Nggak selalu soal promosi aja, tapi harus membawa manfaat juga dong buat masyarakatnya kan. Wah, gue suka nih. Ini Opal Bus Experience barengan sama Willy Winarko. Yes, Opal Gang, untuk hari ini kita bakal ngomongin tentang sebuah bisnis yang sering kita lihat di jalanan. Mulai dari Videotron sampai ke out of home, definitely billboards. Gue sering ngeliat di bawahnya itu ada 8. Nah, akhirnya gue bisa ngobrol-ngobrol langsung sama seorang communications directornya bisnis out of home ini, 8Infini. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama Communications Director 8Infini. Kita punya Mas Romedal Aquino. Halo. Halo semuanya. Halo Opal Gang. Thank you udah diajak ke sini. Willy, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat, baik. Gimana Mas kabarnya? Baik, saya biasanya ketemu Willy itu di udara ya, di radio ya. Di radio, ya. Betul. Sekarang kita ketemu. Ya, saya melihat Anda di TV gitu ya, di sosial media. Zaman masih rambut Dragon Ball ya. Wah, itu dia. Tapi akhirnya sekarang pivot nih, jadi seorang Communications Director di 8Infini, sebuah bisnis out of home, billboard. Pertama-tama itu Videotron gede banget yang ada di HI ya. Ya, di Hotel Mandarin ya, di HI ya. Itu besar memang, 612 square meter, gede. Kalau dijadiin di feel-nya ke dataran tanah, berasa banget itu gede. Iya ya, itu rumah gede banget berarti ya dapetnya ya. Tapi it's crazy. Akhirnya gue bisa ngobrol-ngobrol tentang bisnis out of home ini dan bisnis Videotron ini karena kayaknya sekarang lagi berjamuran gitu kan ya. And so let's talk about it. Kalau untuk ngomongin 8Infini sendiri, boleh nggak ceritain tentang awal mulanya dan pastinya gimana sih latar belakang berdirinya? Pertama itu 2013 sebagai target media. Kemudian pada saat memang berkembangnya zaman, tentu kan ya kita kalau nggak bisa imbangin perkembangan zaman, kita nggak bisa adaptasi dengan perubahan kan, kita terancam punah. Betul. Jadi akhirnya kita juga melakukan revolusi, merestrukturisasi semuanya juga. Kurang lebih di tahun 2020. Sampai akhirnya kita mulai fokus sampai saat ini memang di DOOH atau Videotron. Kita memang terus massively menambah titik-titik kita, dan salah satunya yang menjadi ikonik sekali adalah yang di Hotel Mandarin itu, robotik Videotron. Itu robotik Videotron. Itu boleh nggak diceritain robotik Videotron itu seperti apa sih kira-kira? Robotik Videotron itu jadi kalau kita katakan bentuk kubikelnya adalah sebuah pixel gitu ya, dia maju mundur dan kita tuh majunya itu sekitar sampai 4 meter. Oh gitu. Jadi ibaratnya Videotronnya itu ada yang bisa maju. Ada kurang lebih 500 lebih pixel di sana, itu bisa maju mundur. Sesuai dengan tekstur atau tampilan gambar yang bisa membuat dia terlihat beneran 3D. Jadi kan kebanyakan Videotron itu kan hanya memanfaatkan shape lengkung atau misalnya framing untuk membuat efek 3D. Tapi yang the real 3D adalah sebetulnya ketika itu robotik. Jadi dia betulan 3D. Dilihat dari semua angle dia beneran 3D. Karena kalau 3D yang framing atau yang cuma siku, dia hanya bisa terlihat 3D dari satu sisi. Ketika dilihat dari sisi yang lain belum tentu 3D. Nggak kelihatan tuh. Tapi ini dari kiri, kanan, atas, bawah kelihatan tuh 3D-nya, di efeknya gitu kan. Tapi kalau ngomongin tentang Infini, pastinya ada banyak ya Videotron di Jakarta, di Indonesia gitu kan. Tapi boleh tahu nggak what makes 8Infini different? Udah kayaknya kalau 8Infini sudah jelas menjadi perbedaan karena di saat mungkin yang lain kalau bahasa saya ya, mungkin banyak orang based on demand. Mereka membuat sesuatu, menawarkan sesuatu based on demand. Yang notabene kalau kita bilang kita mau kejar uangnya, kita mau cari profit sebagai perusahaan, kita bikin aja yang biasa dengan ukuran besar. Kenapa kita harus lakukan hal yang nggak biasa dengan investasi yang besar melakukan sebuah robotik yang instalasinya aja makan waktu kurang lebih 1 tahun.
Karena buat kita itu menjadi sebuah perbedaan simbol di mana kita betul-betul pengen menunjukkan bahwa Infini ini merupakan Infini adalah perusahaan yang inovatif, dan itu sebagai statement komitmen kita untuk, kalau bahasa gue bro ya, kalau dari kutipan Steve Jobs tuh, it's not about the money, it's how we create history. Ya, jadi ada sebuah kita bekerja bukan untuk uang ya, tapi untuk sebuah masterpiece mahakarya yang pengen kita tampilkan, yang mewakilkan diri kita. Nice. Lebih ke sana sih. Oke, so you wanna make something lah. Ini jadi karya gitu ya jatuhnya. Dan gue rasa itu mungkin mindset yang memang dibawa oleh perusahaan Infini, bahwa kita ingin mengejar masterpiece-nya kita, dan bukan nggak mungkin nanti suatu hari nanti ada teknologi yang lebih advance, dan bukan nggak mungkin kalau Tuhan izinkan mungkin Infini lagi yang menjadi pionirnya. I see. Amin. Jadi ibaratnya selalu mau inovasi, selalu mau mencoba hal-hal baru, teknologi baru gitu ya. Dong. Kalau luar negeri punya, Indonesia harus punya. Betul. Ini kan ibaratnya billboard kayak gini aku sering lihat di apa ya, misalnya pertama dulu ada di New York Times Square. Ya. Bener. Kita ngelihatnya sih nggak sampai ke New York sih, kita lihat di HP aja gitu kan. Habis itu di sini ternyata bisa juga ada gitu ya, di Indonesia, di Jakarta gitu. Berarti selain di Jakarta di mana lagi tuh tempatnya? Kalau di Jakarta sebenarnya, kalau kita jumlah titik kurang lebih saat ini ada 20 lebih. Oke. Dan memang majority di Jakarta. Kita ada di Jakarta, Bogor, dan Bandung saat ini. Tapi kita terus menambah titik pastinya. Di tahun depan juga yang udah on plan ya lumayan lah. Mungkin ada beberapa mungkin yang sudah on plan, ada under 10. Jadi penambahannya akan kita terus maksimalkan. Nice. Kurang lebih segitu sih. Oke, sekarang kita lagi ada di Bundaran HI, bisa ngelihat langsung videotronnya seperti ini. Wah, nih kelihatan nih ya kan, maju mundurnya. Ya, wah, itu yang maju mundur itu ada di tengah. Itu luasannya kurang lebih 8x16. Jadi yang maju mundurnya aja di dinding tengah dari Hotel Mandarin itu sudah besar sekali. I see. Belum dihitung wing side. Ya, nah itu yang wing side-nya itu juga ibaratnya dari semua sisi kelihatan kan jatuhnya. Bener. 3 sisi. Gila. Kan ada OOH yang di berbagai tempat lah gitu yang udah kita bisa lihat gitu. Salah satunya adalah yang di Hotel Mandarin gitu kan. Itu kan boleh diceritain lagi nggak sih tentang apa ya pembuatannya, karena itu pasti susah ya. Kayak mungkin off air tadi kita ngomong ya, karena ibaratnya setupnya itu pastinya panjang gitu. Boleh cerita tentang setupnya nggak sih? Itu makan waktu sampai 1 tahun lamanya. Karena kan nggak cuman beda ya. Kalau misalnya bikin videotron biasa, mungkin hanya tinggal bawa videotron ya, panelnya, kabinetnya, di make sure semuanya aman, ditempel di posisinya. Jadi anggapannya kalau kayak di event lah, dari workshop dia tinggal bawa, dia tinggal susun dengan kabinetnya, selesai. Jadilah event itu berbackground LED videotron. Betul. Tapi kita katakan ini robotik, itu penghitungan dari pemanfaatan ruang space karena dia bisa maju mundur sekitar 60 cm-nya. Apa yang terjadi apabila ada resiko hujan dan badai? Itu benar. Ya kan? Ini kemudian, kita lagi hujan-hujan nih jatuhnya. Aman kan tuh berarti ya? Aman. Karena kita punya sensor yang bisa membaca weather juga. Di kita punya videotron, sehingga kita bisa tahu dan kapan dia harus maju mundur. Kapan akan terjadi hujan. Dan kita juga punya coverage untuk berapa banyak yang berinteraksi dengan kita. Tidak hanya dari tatapan mata atau lalu lalang mobil, tapi juga dari jumlah gadget misalnya yang ada di sekitarnya. Jadi semua itu terpaketkan komplit, sehingga itu juga salah satu alasan mengapa banyak klien-klien kami yang terima kasih, merasa puas dan terus bekerja sama, adalah karena kita nggak cuma menampilkan sebuah seperti apa ya, kita nggak cuma bilang bahwa ini media kalian promo loh, tapi nggak, kita benar-benar dari hulu sampai hilir, A sampai Z, semua fasilitas yang dibutuhkan di provide jadi satu. Ada creative works-nya dengan Imaji, ada digital medianya juga dari Masa Media, ada Infini. Jadi ekosistemnya itu betul-betul ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dari teman-teman principal brand misalnya, secara komplit. Wow, jadi ini bukan cuma tempat untuk berpromosi, tapi juga dikonsepinnya juga bisa bareng-bareng. Betul, dan kita juga saya rasa kita bukan perusahaan yang terlalu komersial atau gimana-gimana. Buktinya pada saat timnas kemarin juara dan arak-arakan sampai ke Hotel Indonesia ke Bundaran HI di depan Hotel Mandarin, materi yang naik adalah congratulations buat timnas kita. Pada saat Happy New Year juga sama, countdown juga kita putar. Jadi
nggak selalu soal promosi aja, tapi harus membawa manfaat juga dong buat masyarakatnya kan. Wah, gue suka nih kayak gini nih ibaratnya, karena you're giving value to Betul. everybody that's watching ya jatuhnya. So it's not just about selling, tapi what's the value yang bisa kita berikan. Ya, so it's value over money. That's great. Dan pastinya kayak tadi kita bilang, yang tadi aku dengar adalah nggak cuman pengen jualan, nggak cuma it's not about the money, but it's also about the work. It's all about the karyanya gitu ya jatuhnya. Especially dengan itu tadi, dengan membawa teknologi baru, berinovasi lagi gitu ya. Kalau untuk nextnya kira-kira ada teknologi apa yang Teknologi ada, cuman saya pengalaman di beberapa industri, saya sering sekali habis cerita ide orang lain keluar duluan nanti. Oh siap. Jadi saya memilih untuk kita selalu berinovasi, dan kita punya beberapa yang saya rasa udah cukup advance untuk ditampilkan di beberapa waktu ke depan mungkin ya. Tapi saat ini kita nggak bisa komunikasi apa-apa lah. Oke. Tapi kita nggak pernah berhenti untuk menampilkan sesuatu yang baru, sesuatu yang bisa jadi cerita, sesuatu yang bisa jadi kebanggaan. Nah, kita nggak akan berhenti. Oke, berarti yang pasti nanti tinggal ditunggu aja. Kalau udah keluar nanti podcast lagi gitu ya jatuhnya ya. Aduh. Oke, ini gue lagi ngelihat sosial medianya Opal dulu nih. Jadi ternyata 8Infini barengan sama Opal punya sebuah kolaborasi yang ini cukup spesial menurut kita nih. Yaitu the Hall of Fame. Wah, ini memberikan aspirasi untuk mereka yang menginspirasi gitu kan. It's crazy. Kalau kita ngelihat di sini ada mulai dari Isyana Sarasvati, ada The Massive, ada Laura Basuki. Bahkan nggak semuanya artis nih. Ini ada Miska sama Deva nih yang kemarin menang Olimpiade gitu kan. Jadi there is a lot of people yang memang masuk ke Hall of Fame ini. Bisa ceritakan sedikit nggak nih tentang ini? Balik lagi seperti yang tadi kan, kita menghargai value over money kan. Jadi memang pada saat ada orang-orang yang layak untuk diberikan apresiasi karena telah menginspirasi, ya kenapa enggak? Dan katakanlah misalnya ini merupakan sebuah gaya marketing, ini pun sebuah gaya marketing yang dikatakan tadi jadi jauh lebih efektif. Love it, ya benar kan? Benar. Ada sebuah value yang diberikan di situ yang memang menginspirasi, yang masih sesuai dengan benang merah style mindsetnya company. Dan bermanfaat. Iya, itu keren banget sih, karena at the end of the day misalnya tadi tuh kita punya pemenang Olimpiade gitu. Banyak yang mungkin nggak tahu, banyak yang mungkin ini siapa ya gitu ya. Dan wajahnya, slide-nya bermunculan bersama dengan nama-nama besar. Iya, betul. Dan itu sebuah apresiasi untuknya karena sudah membawa nama Indonesia harum. Iya, betul. That's in a way cara kita untuk berterima kasih juga kan, membanggakan nama Indonesia juga. Dan pada saat yang sama juga ada banyak orang-orang yang mungkin memang menginspirasi ya, kayak tadi musisi lah, atau mungkin public figure lah gitu kan jatuhnya. And of course balik lagi ke value-nya 8Infini itu sendiri gitu kan. Benar, karena di dunia yang kita tinggalin ini, di negara yang kita cintai ini, kita sangat butuh orang-orang yang memang jadi inspirator, bukan sekedar motivator kan. Ketika misalnya mereka memang sudah menginspirasi dan mereka menginspirasi anak-anak muda di luar sana untuk melakukan hal yang sama dan lebih baik daripada mereka, itu kan sebuah value yang dibutuhkan negara ini. Kalau katakanlah negara ini mau memang mengejar beneran jadi negara top 5, top 10 terbaik di dunia, kualitas hidup manusianya sudah pasti diperhatikan. Dan sudah pasti bobot quality dari manusianya juga. Dan hal-hal seperti ini bisa memicu perkembangan yang lebih baik bagi setiap manusianya juga. Betul. And of course ya, semoga juga dengan kerjasama ini, kolaborasi ini, berarti kita bisa menampilkan sosok-sosok lagi gitu ya, yang mungkin tadi menginspirasi, mungkin suaranya masih belum sebesar itu ya. Mari kita berikan aspirasinya, menunjukkan aspirasinya di sini gitu ya. Betul. Jadi ini sebuah kolaborasi dengan sebuah ide dan perwujudan yang real, konkret dan brilliant dari Opal dan juga 8Infini. Amin. Jadi semoga hal-hal kayak gini juga bisa, biasanya akan menginspirasi yang lain juga untuk melakukan hal yang sama. Tapi nggak apa-apa, it's good for our country gitu kan. Betul. At the end of the day, it's just us giving value to everybody that's watching. Semua yang mungkin trafficnya tadi sudah banyak, kita cuma memberikan sesuatu yang spesial aja buat mereka, yang mungkin mereka bisa ingat gitu. Tapi gue juga berharap sih sebetulnya misalnya siapa tahu gitu ya, besok Isyana Sarasvati lagi CFD, terus dia lagi jalan, terus foto belakangnya pas lagi di
Videotron, muka dia juga keren juga tuh ya. Kalau artis-artisnya pada begitu kayak keren juga tuh ya. Man, pastilah ngomongin tentang OOH nggak jauh-jauh dari klien-kliennya, from brands to everything lah. Let's talk about the clients. Kira-kira ada nggak sih punya klien? Aku bisa bilang punya klien impian nggak dari 8infinity? Kalau katakan klien impian, saya rasa cuma sekedar sebatas pride kali ya. Pride, oke. Ya kan? Iya. Mungkin barometernya jadi ke arah pride. Oke. Katakan, oh saya pengen punya klien tuh si ini. Itu mungkin lebih cuman ke arah pride. Cuma kalau buat kita sebenarnya, kalau klien impian gak bisa kita spesifik bilang ada, itu gak bisa. I would say this, apa spesifikasi klien impiannya dari 8infinity? Klien yang seperti apa sih? Klien yang A sampai Z kita layanin. Oke, itu ya. Bener kan? Bisa bareng-bareng ya, gitu kan. Klien yang juga misalnya kebutuhannya ada sometimes ya. Yeah. Katakan misalnya, saya mau naik nih, tapi saya pengen maksimalin di Videotron yang bisa maju mundur nih, robotik. Tapi saya kan nggak tahu ya. Nanti saya ngatur motion sequence-nya di gambar saya gimana, di video saya gimana. Sehingga ya udah tenang aja, kita juga bisa kerjain. Oke. Jadi ya terus saya juga punya kendala lain, misalnya saya juga perlu data engagement-nya. Jumlahnya ada berapa dan lain-lain, kita juga bisa kerjain, kita bisa provide. Jadi semakin banyak yang kita provide, mungkin itu semakin menyenangkan buat kita. Klien yang memiliki lebih banyak kebutuhan menyenangkan buat kita. Gitu. Mungkin kalau untuk klien sendiri ada yang request nggak sih untuk kayak request mau seperti ini? Pasti. Gitu. Pasti. Seperti apa tuh kalau requestnya? Karena kan yang berhubungan sama kita adalah orang-orang yang pasti selalu sangat detail ya. Jadi request tuh pasti. Jadi kayak saya maunya pixelnya yang maju yang ini ya. Kalau robotik ya. Yang ininya jangan ya misalnya. Supaya yang menonjol benar-benar bentuk produk saya yang ini. Itu pasti sampai sedetail itu. Wow. Ada yang sulit? Sulit dalam artian ada teknis? Yang sulit untuk dilakukan teknisnya ya? Oh pasti ada, karena kan pixelnya terbatas. Kalau pixel kita mungkin ada 50.000 piece di situ, sih. Beda cerita ya. Iya. Tapi pastinya gimana caranya biar Gimana caranya biar bisa melaksanakan request klien walaupun itu challenging? Ya pasti kita selalu kasih yang terbaik sampai ketemu nanti titik tengah yang kliennya happy, kita bisa lakukan. Oke. Dan pastinya cari titik tengahnya di situ. Pasti ya jatuhnya. Kalau deal is about everybody win kan soalnya. Betul, you win, I win, everybody happy. Kalau untuk OOH sendiri gitu, what's the challenge? Apa sih challenge yang bisa kita dapetin sekarang? What's the most challenging thing yang mungkin lagi dihadapi sama Vini dan mungkin industri secara keseluruhan? Sebenarnya semua industri kalau gue rasa sama ya. Ada siklus-siklus kayak 10 tahunan sekali culture industrinya berubah. Segmentasi market itu bergeser. Ditambah dengan kecanggihan teknologi yang seperti sekarang ini, katakanlah target market dia aja bahasanya udah mulai berubah. Ketika dulu mungkin orang meng-aiming target market saya adalah wanita, pria, usia sekian. Tapi sekarang orang lebih spesifik, misalnya mengambil niche market dengan behavior yang jelas. Jadi dunia ini berubahnya sangat drastis. Dan yang selalu paling challenging buat kita adalah bagaimana cara kita mengkomunikasikan sebuah materi promosi dari klien kita agar betul-betul spesifik on target, spesifik on market. Jadi nggak salah tembak. Ketika yang ditampilkan memang untuk Gen Z, maka tampilan videonya, tampilan materinya betul-betul feel for a Gen Z gitu. I see. Gen Z ya, Gen Z. Gimana caranya kita bisa berarti merelate ke audiens kita ketika kita mempromosikan sebuah barang yang mungkin diambil market luxury, style-nya udah berbeda. Promosikan film beda, promosikan musik beda. Ada gimmick-gimmicknya juga harus dibuat agar sesuai dengan keperluan klien. Ngikutin zaman lah ya jatuhnya. Ngikutin zaman, ngikutin kapasitas, ngikutin keperluan, kebutuhan, semua lah. Dan pastinya semuanya ya karena ada banyak tadi ya yang kita bahas, mulai dari conceptingnya sampai ke promosinya itu ada, akhirnya semuanya bisa di 8infinity gitu. Betul, karena kan yang perlu kita ingat bahwa mungkin saya nggak tahu ya. Mungkin ada perusahaan yang memang katakanlah contoh misalnya sebuah perusahaan social media agency, mereka bisa mengerjakan sesuatu by template aja. Betul.
ya pokoknya tenang aja, template rapi, kamu mau apa saya buatin. Tapi saya nggak akan berpikir terlalu gimana-gimana buat kamu. Tapi ada perusahaan social media agency yang saya mau ketemu sama kepala sales and marketing kamu and business development kamu, supaya saya betul-betul bisa relate dan tahu bagaimana menerjemahkan game plan kamu dari B2B dan B2C connect menjadi sebuah materi promosi dengan timeline yang jelas. Itu kan hal yang berbeda total kan? Betul. Efektivitasnya ada. Betul. Resultnya ada. Nah, betul. Kita selalu pengen menjadi seperti yang kedua itu. Oke, ngerti nih. Jadi ibaratnya it's more effective, semuanya end to end ya, jadinya jauh lebih lebih enak juga buat klien ya, terima jadi gitu ya. Sometimes kan ada klien yang mungkin melihat datanya data nih saya lihat engagement and traffic yang tinggi. Oke, bagus, tapi kok salesnya nggak berpengaruh misalnya. Ya kan? Iya, betul. Padahal tapi ada yang salesnya sangat berpengaruh meskipun engagementnya itu kecil tapi sustainable. Karena betul-betul niche market dengan behavior yang jelas yang spesifik on target. Iya. Aku ngerasa maksudnya ya karena kalau kita kan ada di social media ya. Aku ngerasa memang makin lama orang-orang pada makin niche, orang-orang pada semuanya pada mengerucut gitu ya. Ternyata di di billboard, di Videotron itu juga memikirkan hal yang sama kayak gitu ya jatuhnya. Pasti. Materi yang dibawakan. Kan kalau di OOH kebalikannya ya, trafficnya udah ada. Betul, iya. Ya kan, trafficnya udah ada. Orang jalan, naik orang mobil. Tapi efektivitas dari engagement yang kita dapat berapa banyak untuk bisa di-convert di sales kita, di awareness brandnya. Bahkan sampai ke conversion berarti itu, sampai ke convert itu mikirinnya. Datanya makanya ketika kita bisa ngobrol dengan sebegitunya bersama klien, itu kan pasti akan menimbulkan efek yang jadi jauh lebih baik lagi. Wah, ya benar. Mungkin kita otak-atik ininya nih jadi kesini nih. Sehingga ini benar-benar relate sama game plan-nya kalian misalnya. Dang, ya itu that's really interesting. Sesuatu yang beda gitu ibaratnya yang jarang kayak kalau dan hal seperti ini kita komunikasikan it's fine karena setiap orang isi kepala setiap orang beda, strategi setiap orang berbeda ya kan? Iya, betul. Wow. Kalau kita ngomongin tentang OOH sendiri tapi sekarang kan udah bakal ngeluarin lebih banyak lagi gitu ya. Mau itu di Jakarta, di Bandung, di Bogor gitu kan. Titik-titiknya udah semakin banyak gitu. What's the game plan? Apakah lebih banyak titik itu lebih bagus atau lebih memikirkan tentang efektivitas dari titiknya? Dua-duanya kita pertimbangkan. Karena kita mau punya banyak titik pun nggak semudah itu kok punya titik. Iya. Jadi ada banyak hal yang kita pertimbangkan, tapi yang pasti kita memastikan bahwa semua titik yang kita punya memang adalah titik-titik yang sangat premium, traffic yang sangat tinggi. Yang pasti pada saat katakanlah yang tadi kita katakan memaksimalkan efektivitas sebuah materi tadi pun tidak berjalan, tapi awareness pasti dapat. Karena titik kita memang selalu punya traffic yang tinggi sekali. Wah, iya, dan pastinya Hotel Mandarin aja katakanlah. Itu minimal mendekati 1 juta per hari pasti. Itu dia. That's a lot of people, that's a lot of eyes. Iya kan? Banyak banget mata-mata yang melihat ke sana gitu. Kalau kita naik Transjakarta, yang pasti kita ngelihat ke atas, way is huge gitu kan. Dan dengan teknologi yang baru pun itu jadinya mendukung orang jadi mau melihat, malah jadinya penasaran, ini ada apa nih kok agak beda sedikit gitu kan. Bahkan ketika di tahun baru pun selebrasi dilakukan, banyak sekali video saya lihat yang pada saat berkumpul di Bundaran HI, tanpa sengaja langsung kelihatan kok materinya Hotel Mandarin punya 18 Infinity Videotron. Iya, betul, itu dia. Jadi tanpa disadari ibaratnya mau nge-shoot ke langit untuk ke fireworks, tapi ternyata di situ juga udah masuk juga ke banyak feeds orang-orang gitu. Kalau kata kita grup teman-teman semua director ada satu director yang bilang gini, tenang aja Rom, semua itu sudah dipikirkan. Wah, siap. Aduh, ini obrolan yang sangat menarik barengan sama Mas Romedal di sini. Terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol barengan sama kita, sharing-sharing tentang billboard barunya, tentang Videotron barunya yang emang udah sangat mencengangkan kita semua gitu ya, dengan size-nya, dengan teknologinya gitu, dan semoga juga 8 Infinity bisa selalu berinovasi dengan berbagai teknologi barunya. Harus definitely. Semoga atas izin Tuhan. Terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol sama kita. Sama-sama. Definitely Opal Gang, itu dia Basurtainment.
Busperience barengan sama Willy Winarko, barengan sama Mas Romadal juga di sini. Terima kasih banyak sudah hadir bersama kita. Terima kasih sudah diajak ngobrol di sini. Definitely, dan pastinya jangan lupa buat follow kita di semua social media di opal_id. In the meantime, signing out. Peace. Bye bye.